Ini kucing ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi lisensinya silakan di sini. Cari sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ya. Ini judulnya Senyum Mentawai. Nah, yang muncul di apa itu? Di flyernya pariwisata biasanya seringnya. Nah, jadi ini boleh di-share, boleh di-remix. Nah, caranya tadi seperti yang sudah saya ajarkan. Mungkin itu Bu Keket yang bisa. Bunda Suciawati, sebenarnya mulai kemarin pada waktu flyernya itu di-share, saya juga bertanya-tanya ini Creative Community ini bagaimana sih gitu. Dan sekarang malam ini sudah ada pencerahan sedikit gitu. Baik Bapak Ibu, yang mau bertanya silahkan raise hand, jangan lupa klik gambar tangan kalau mau bertanya, nanti dibuka mic-nya sama Bunda Umitira Lestari. Yang pengen chat, tulis pertanyaan boleh juga di chat, di kolom chat, silakan di all panelis ya. Nah, ini saya buka dulu yang ada di kolom chat. Masih belum ada pertanyaan. Yang raise hand? Belum ada. Belum ada juga. Kalau belum ada berarti sudah paham. Nah, mungkin saya boleh bertanya nggak, Bun? Ya, boleh. Boleh. Boleh lah. Ini apa hubungannya itu, Bun? Kira-kira. Mohon pencerahannya. Iya, kalau yang untuk hak kekayaan intelektual itu kemarin biasanya dari contohnya hasil karyanya Inobel teman-teman itu kan dari ide ya, ide tapi yang sudah dituangkan ya. Tadi yang sudah dapat hak cipta itu hak kekayaan intelektual kalau idenya sudah dikeluarkan jadi bentuk produk. Terus produknya itu inovatif, itu yang dinamakan dengan hak kekayaan intelektual. Kemudian kalau yang untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual itu kan perlu proses ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk itu hak kekayaan intelektual nanti kan hubungannya sama hak ekonomi dan hak moral. Kalau sumbernya itu diperoleh dari apa itu Creative Commons ya. Kalau misalnya sudah CC BY itu berarti kan sudah bebas ya Bapak Ibu. Kalau sudah sifatnya bebas, berarti itu tidak boleh dikomersilkan. Jadi untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual itu semuanya harus hasil kerja sendiri. Jadi foto-fotonya itu on work semua. Jadi hasil karya sendiri, jepretan atau prosesnya itu semuanya dilalui dengan hasilnya sendiri. Yang untuk hak kekayaan intelektual. Berarti kan nggak boleh comot-comot yang di internet ya, Bun ya? Iya. Pokoknya hasil jepretan karya kita sendiri gitu ya. Karena kalau yang bedanya gimana, Bun? Karena kalau yang sudah di sisi by itu ya, sisi by SA atau yang tadi itu harus kalau sumber pembelajarannya sudah terbuka, tidak boleh lagi ditutup. Ditutup itu maksudnya sudah ada hak ciptanya. Kalau tertutup itu kan berarti ada hak ciptanya. Kalau terbuka itu berarti sudah bebas. Publik bisa mengakses, nggak usah perlu bayar. Sama kayak OJS, Open Journal System itu ya. OJS kalau sudah bisa download file itu berarti itu bisa termasuk OER itu. Jadi artikel-artikel yang di bawahnya sudah ada sisi by itu berarti artikelnya boleh dipakai untuk penelitian dengan tetap mencantumkan atribusinya tadi. Makanya campur baur ya. Bunda Dwi kadang-kadang gini kalau kita lagi ngerekam gitu ya kegiatan, kita nggak tahu nih ini video yang ditampilkan pemateri itu ada haknya atau enggak, ada hak ciptaannya enggak, kita upload aja, tiba-tiba dapat teguran ya, video Anda melanggar hak cipta gitu kan ya. Biasanya kalau seperti itu streaming ini nanti
harusnya ada editornya sebenarnya. Di belakangnya itu dikasih kredit. Kredit gimana, Bun? Kreditnya itu misalnya video yang ditayangkan tadi itu merupakan video dari sini oleh siapa itu. Di deskripsinya? Iya, iya bisa seperti itu. Di deskripsi. Oh gitu ya. Aku kalau udah begitu ya udah videonya tak hapus aja daripada kena ini. Iya, seperti itu kan. Saya 2 kali kena kayak seperti itu. Apalagi kalau sudah dimonetisasi kan nanti takutnya ini ya cabut monetisasi kitanya. Iya. Disuruh balikin nanti uangnya. Ya karena kan kalau sudah tadi kan hubungannya sama hak ekonomi dan hak moral tadi. Iya. Bunda Umi Keket, ini ada Bunda Sri Handayati Resen, aku nyalain dulu ya. Mangga Bun. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelankan Bunda Umi, saya Bu Sri Handayati dari SMP 1 Pandaan Pasuruan. Ya, silakan Bunda. Wah, Jawa Timur ini. Iya, selalu ikut ini Bunda. Ya, terima Ya, kasih. pertanyaan saya begini Bu, saya pernah kemarin itu kan buat video-video yang saya masukkan di TV sekolah. Dari 20 video yang saya masukkan di YouTube, itu ada satu ternyata kok ada pembatasan hak cipta begitu. Itu maksudnya apa ya? Akhirnya saya takut saya hapus. Apakah itu yang dimaksud hak cipta itu? Terima kasih. Iya, betul sekali ya Ibu. Kalau seperti itu sebaiknya misalnya kita ingin menampilkan beberapa sisipan dari konten YouTube, kita harus berkontak dengan yang memiliki video dari YouTube itu lebih baiknya. Jadi itu alangkah lebih baiknya. Jadi kalau bisa mengambil yang lain yang sifatnya sudah dideskripsikan sebagai sumber pembelajaran terbuka. Karena kalau misalnya tidak, kan tadi asumsinya bahwa semua yang ada itu materinya itu sudah ada hak ciptanya. Jadi seperti itu. Kalau kita tidak tahu, nah lebih baik kita ngobrol dengan pembuatnya di kolom komentarnya. Misalnya, bolehkah saya mengambil sedikit cuplikannya yang bagian ini dari video Bapak atau Ibu, ya seperti itu. Itu secara moral kita istilahnya nyuwun sewu. Ya, videonya itu kan saya buatnya dari PowerPoint. Kemudian saya buat video. Padahal dari 20 itu nggak ada. Kok satu kemarin ketika ada materi zat aditif, loh kok seperti itu, saya kaget. Ternyata lah saya takut, saya hapus, mending cari selamat begitu. Gimana ini? Apa betul tak? Ada nanti berlanjut ke jalur hukum. Iya, saya kan nggak tahu memang ya. Jadi itu yang akhirnya saya hapus. Terima kasih Bunda. Itu ada tulisannya fair use itu. Fair use itu ada penggunaan wajar. Kalau yang tadi sudah saya terangkan, penggunaan wajar itu kalau dipakai di kelas kecil kita, fair use. Jadi untuk kepentingan edukasi non komersial itu boleh kita memakai video, kita download videonya kemudian kita sampaikan kepada peserta didik, maka bisa. Tapi kalau sekarang itu kita kan sekarang sedang online ya, jadi bentuk video-video itu kita harus lebih hati-hati. Jadi mengambil konten videonya usahakan yang sudah itu aja, yang Creative Commons juga. Jangan yang kita tidak tahu hak ciptanya lalu kita ambil. Seperti itu. Saya itu bukan mengambil video saya ya, saya membuat PowerPoint. Ternyata saya upload di YouTube, loh kok ada seperti itu, saya bingung mana yang ambil. Apa mungkin musiknya, karena kan videonya saya buat ada musiknya, atau konten materinya itu ada yang mengambil gitu. Jadi itu aja. Ya, jadi kalau materi disebutkan sumbernya Ibu, kemudian kalau videonya walaupun cuplikan hanya beberapa detik itu diambil dari YouTube ya, kan biasanya kayak misalnya di di Trans7 itu biasanya kalau ada acara-acara itu di tayangannya itu biasanya ada courtesy of YouTube, jadi perkenan dari YouTube. Jadi seperti itu harus ditulis saja. Kemudian
juga musiknya harus pilih yang musik yang bebas seperti band itu ya Bapak Ibu. Band yang free, terus kemudian yang musiknya YouTube. Musiknya YouTube itu sudah jelas, sudah bebas. Jadi kalau lebih baiknya jangan mengambil musik-musik yang ada penyanyinya, itu malah bahaya itu. Kalau enggak di apa itu sumber terbuka. Jadi usahakan mengambil dari apa itu yang tempatnya musik yang sudah bebas hak cipta seperti Benson, tadi ada Incompetech dan di apa itu YouTube-nya musik. Ngetiknya gimana Bu mencari YouTube-nya musik itu? Alamatnya? Ya di apa di YouTube-nya itu loh, saya tapi nggak pernah Bu, saya biasanya pakai Benson. Iya, iya. Gitu aja Bu, terima kasih. Jadi alangkah baiknya kalau kita apa itu membuat materi pembelajaran itu kita harus brainstorming dulu dengan diri kita sendiri. Pertama itu tes materinya itu jelas. Kita ngambilnya source buku merek ini semuanya harus dicantumkan. Oh, gitu ya. Jadi terima itu kasih merupakan banyak ini ya, penjelasannya. literasinya itu Sama-sama Bunda Sri. daftar pustakanya. Iya. Itu ya. Ternyata daftar pustaka bukan hanya di skripsi dan di tesis atau disertasi ya, ternyata di sebuah karya video digital, juga harus ya, kita digital ya, harus kita inikan ya. Sertakan. Bunda itu di chat ada pertanyaan. Iya Bunda Dwi. Kalau misalnya tidak bisa ditayangkan di videonya, di kolom deskripsinya itu ditulis saja selengkapnya. Oh gitu, oke. Berarti kedepannya harus begitu ya? Karena ketidaktahuan kita ya, keawaman kita biasanya ya. Iya, ini makanya saya kemarin ya alhamdulillah dapat seperti ini. Yang Bunda Umi ada kolom chat banyak nih. Udah mulai rame. Udah pada bangun semua rupanya ini Bapak Ibu yang ada lagi mengikuti kegiatan Gelora Jawa Timur. Ini ada dari Bunda Anis Pujiarti SS. Nah ini Bun, kalau kita mau ambil materi agar tidak kena teguran, di mana saja Bun konten bebasnya. Ini perlu di-list ini. Apa aja ini Bun? Biar nggak dapat teguran. Tadi di Wikimedia Commons itu ya. Wikimedia Commons. Kemudian di apa itu sisi bisa share screen lagi aja Bun. Ya saya share screen ya, bentar. Bunda ini banyak yang tanya materinya nih, di share nggak nih? Ya saya share, di share. Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti kami share juga di ini ya, insya Allah di chat. Bentar ya. Kalau nggak di chat berarti nanti ada di grup-grupnya Gelora Jawa Timur kami share untuk materi-materi malam ini Bapak Ibu. Jangan khawatir. Tadi ya, bentar. Ini. Sudah ya ini ya. Ini yang open educational resource. Jadi yang di sini mungkin materinya semuanya ada. Tinggal pinter-pinternya Bapak Ibu ketik kata kunci. Nah ini OR Commons sama Wikimedia Commons. Kemudian yang untuk penelitian pokoknya yang sifatnya OJS, Open Journal itu ya, Open Journal System, biasanya paling bawah itu ada tulisannya CC BY. Jadi itu bisa diakses. Dan biasakan Bapak Ibu ya, kalau kita apa itu download kayak artikel itu, jangan lewat yang jalur belakang. Istilahnya kan misalnya jurnal itu harusnya berbayar ya Bapak Ibu. Jurnal itu harusnya berbayar tapi kita mengambilnya tidak berbayar. Tidak tahu pakai apa cara ujian ya. Ujian seperti apa tesis, disertasi itu menyangkut kredibilitas kita. Jadi secara moralnya itu. Jadi kita memperolehnya itu kok dengan cara yang kurang baik. Jadi usahakan kampusnya juga biasanya kampusnya juga bisa kena itu.
Ya, jadi usahakan mengambil citasi dari artikel yang sudah OJS, Open Journal System. Jadi OJS, Open Journal System. Bagus ya Bapak Ibu. Itu. Ini materi benar-benar baru buat saya. Jadi OJS ya. Kalau Flickr itu biasanya foto-foto ya, foto-foto yang gratis. Kalau Bapak Ibu kepingin fotonya dijual kan ada sendiri situsnya yang menjual foto yang berapa dolar itu ada sendiri. Kalau ingin mendapatkan hak cipta secara ekonomi. Tapi kalau Bapak Ibu sangat dermawan, silakan foto-fotonya itu dimasukkan ke Wikimedia Commons. Insya Allah jadi amal untuk pendidikan. Kalau materinya sangat terbuka. Atau mungkin begini, Bun, Putri, kita diajarkan di malam ini ya, itu mungkin semacam caranya masuk di bagian apa, yang ekonomi itu bagaimana, kriterianya itu apa saja. Terus yang masuk di mana tadi tuh? Di bagian apa satunya tadi itu? Tadi ya, apa yang tidak boleh diadaptasi diedit lagi ya? Itu apa aja? Itu kan ada kriteria-kriterianya tuh. Ya, yang tadi saya share di Wikimedia Commons tadi. Bentar ya, saya share lagi ya. Siap, Bun. Sambil nunggu share screen, saya bacakan beberapa pertanyaan lagi ya, Bun. Iya. Nah, ini tadi saya sudah ngasih contoh Bapak Ibu tentang file kucing lucu sekali ini ya. Ngambilnya di Wikimedia Commons. Source-nya ini ya Bapak Ibu, source. Source itu sumber kita mencari gambar di Wikimedia Commons. Kemudian ada titelnya. Titelnya ini kucing lucu sekali. Ya, titelnya ini berarti ini. Kemudian ada autornya ini. Autornya si Salma Rizky ini autornya. Kemudian ini di sini yang bisa dilakukan foto itu apa saja. Bisa di-share. Kemudian juga boleh diadaptasi. Diadaptasi itu berarti kita modifikasi. Yang sudah saya jelaskan tadi meme ini itu dikasih tulis-tulisan misalnya seperti itu. Nah ini. Kemudian ada tulisannya share like. Ya ini ya, share like itu berarti berbagi serupa. Berbagi serupa itu bisa serupa ini, juga bisa yang dikasih meme itu tadi. Itu yang dimaksudkan cara kita misalnya nah, ini karena saya biologi, nah, contohnya ini ya. Ini ada sel ya. Contoh misalnya di sini kita ambil sel nggak ketemu. Ya di sini, nah ini Bapak Ibu ada berapa macam ini? Bisa bentuk dimensi, listnya yang sudah ini contohnya ya. Tipe-tipenya juga macam-macam, bisa SVG, bisa GIF, ini tadi JPG. Sekarang SVG. Jadi ini kalau seperti ini sudah bisa dipakai secara umum. Nah, sekarang ini bahasanya bahasa Spanyol. Nah, ini autornya ini Kelvin Song. Other version berarti ini bahasa Inggrisnya, jadi ada bahasa Spanyol sama bahasa Inggris. Kemudian lisensinya di sini ya Bapak Ibu, ini lisensinya berarti bisa di-copy, bisa didistribusikan, bisa diadaptasi. Diadaptasi kalau di sini Bapak Ibu, ini bisa kita rubah menjadi bahasa Indonesia. Misalnya ya, phloem. Phloem ini mentransportasikan gula dan beberapa hasil transportasi hasil makanan ini seperti itu. Sklerenkim ya ini juga bisa
diadaptasi dipakai bahasa Indonesia. Ini kan pasti penting untuk pembelajaran Bapak Ibu di di IPA dan biologi. Bagus kan apa itu gambarnya, tapi kan bahasanya bahasa Inggris, jadi kita adaptasikan menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bu Keket. Siap. Pertanyaan lain? Dari Bu Piki. Sebentar, Bun. Tapi sudah dijawab sama ini, dibantu sama Pak Adi Mifariski. Yes. Iya. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah bantu menjawab. Tapi nggak apa-apa, ini saya mungkin ada jawaban yang berbeda dari Bunda. Dari Bu Piki Surabaya, beliau juga salah satu IN-nya Gelora Jawa Timur. Izin bertanya, kan tidak semua bahan ajar yang kita ingin gunakan menerapkan lisensi terbuka. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika materi-materi ajar ini masih berlaku masa perlindungannya dan tidak menerapkan lisensi terbuka? Itu Bu. Tadi kita harus berkontribusi dengan apa itu istilahnya berkomunikasi dengan miliknya. Jadi kayak permisi gitu ya. Permisi. Nah, tapi ya usahakan yang itu, yang cari yang apa bisa digunakan secara apa itu nominya itu yang bahaya. Baik, terima kasih Bun. Di sini ada Bu Warati. Beliau sudah raise hand. Bunda Umi. Oke, sebentar. Tangannya. Ini ada dari Bu Nul. Saya EN dari Jawa Barat. Bolehkah kita mengambil cuplikan film atau video orang lain untuk disisipkan pada video kita? Ya itu. Bun. Ya sama tadi. Asalkan Bapak Ibu bisa berkontribusi dengan yang memiliki, tidak apa-apa. Sudah apa itu? Sudah izin. Intinya berkomunikasi lah ya. Ya, berkomunikasi dulu. Tidak langsung comot. Betul, permisi, nun sewu gitu kayak orang Jawa ada unggah-ungguhnya. Nyuwun sewu, minta 1.000. Kayak gitu. Jadi memang ternyata di dunia digital pun dan apa namanya hak cipta itu juga berlaku seperti itu ya. Itu hal yang sudah diajarkan sejak lama oleh nenek moyang kita. Laut. Kan memang betul. Iya ini. Ayo Bapak Ibu dong yang mau bertanya silakan, boleh raise hand, boleh kalau Halo Bunda. Halo. malam, Bu. Mirip dengan yang tadi ya. Misalkan saya mau upload ke YouTube ya. Misalkan video orang lain video mengaji, misalkan saya upload ke YouTube-nya saya, bisa nggak? Boleh nggak itu? Iya Bu, tetap ya. Harus apa itu perizinan dengan apa yang mempunyai video tadi itu. Lebih baik kalau kita ngaji sendiri. Tapi dalam video itu nggak ada sumbernya gitu Bu. Ya, itu yang kalau misalnya nggak ada sumbernya itu, maka kita asumsikan itu punya hak cipta. Apa itu kalau tugas anaknya? Tapi tugas anaknya, nah ini misalnya pedomannya ini kamu kalau membuat video ini harus seperti ini. Jadi ada kriterianya dulu. Jadi aman videonya yang anak itu. Misalnya videonya anak itu ngambil musiknya yang ada lisensi hak ciptanya itu juga bahaya kan? Dari sekarang kita sudah mengajarkan ke anak bahwa ketika comot-comot itu Bunda Umi Keket tetap harus ada panduannya, mencantumkan dari mana mereka mengambil, begitu ya Bunda Dwi ya? Ya, jadi anak-anak ini diajarkan untuk integritas ini jadi betul. Soalnya begini, sekarang anak-anak itu kan anak-anak milenial ya, apalagi zaman-zamannya pandemi begini, mereka lebih suka kayak membuat konten-konten gitu kan ya.
Iya, Nggak betul. tahu, Iya. pokoknya asal ambil aja itu lagu-lagunya, video-videonya, foto-fotonya, tempel-tempel gitu. Kayaknya memang perlu banget ini dijadikan. Sosialisasi. Oh, betul banget ini. Betul banget. Anak harus tahu, peserta didik harus tahu, betul banget ini. Betul banget. Anak harus tahu, peserta didik harus tahu sejak dini. Biar mereka nggak kena kartu merah nantinya. Ini ada lagi dari Pak Darsono. Selamat malam Pak Darsono. Ini beliau bertanya, jika kami membuat media misalnya video cara baca puisi yang benar, kemudian setelah upload ternyata ada video yang bagaimana status hak ciptanya. Maksudnya gimana ini Bapak? Setelah upload ternyata ada video yang bagaimana status hak ciptanya. Oh, Itu kayaknya gini pun aku nangkepnya dia kan ngasih panduan baca puisi, ternyata kayaknya udah ada yang bikin duluan ya Bunda Dwi ya. Terkait hak itu cipta gitu. nggak kalau beda konten nggak masalah Bu. Yang penting hasil karya sendiri, on work itu yang penting. Kalau kan kayak tutorial kan banyak kan ya Bu ya. Iya. Kalau tutorial kan bebas seperti itu. Yang penting kita nggak ngambil videonya yang sudah ada itu, yang dari punyaannya. Cara menyajikannya berbeda, walaupun temanya sama sih, nggak melanggar hak cipta, kecuali yaitu kayak tadi lagu, film gitu ya Bunda ya. Iya. Ya, Yang dia sudah pakai. Misalnya Bapak bikin panduan puisi dengan gaya Bapak sendiri berbeda dengan gaya panduan orang, mungkin tidak bermasalah, Pak. sumber materinya dicantumkan juga pokoknya, yang panduan apa itu diambil dari mana itu aja, jangan lupa di kolom deskripsi biasanya kalau yang di YouTube itu. Pokoknya jangan lupa daftar pustakanya, begitu ya Bunda Dwi ya. Sumber umumnya yang paling digunakan itu yang dicantumkan, yang paling banyak lah di situ di materinya. Paling aman itu kan kalau kita buat sendiri pokoknya, hasil on work gitu ya. Kalau yang adaptasi tadi, yang penting dari sumber awalnya sudah boleh diperbolehkan untuk diadaptasi, diambil turunannya misalnya, itu berarti bebas. Tapi kalau nggak ada tulisannya tidak boleh dikomersilkan, kemudian tidak boleh diadaptasi, diedit, itu yang itu nggak boleh. Nah, terus kemudian kalau ini yang biasanya kalau sudah bahan pembelajaran terbuka, itu berarti kan terbuka ya. Kalau misalnya YouTube-nya kita itu dimonetisasi, jadi itu ada hak ekonominya. Nah, itu yang saya juga kurang paham, itu bagaimana nanti dampaknya. Padahal sumber ajarnya itu kita sudah ngambil yang terbuka semua. Ternyata kita dapat royalti misalnya ya dari penayangan video itu. Yaitu lebih baiknya sih itu dijadikan sumber pembelajaran terbuka. Baik. Pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Bunda ada yang raise hand? Oh ya, Pak Puspo ya. Tadi Pak Puspo kenapa sih naik turun tangannya? Aduh. Uji nyali guys. Pak Puspo. Bunda Heti kan tadi udah yang resen Bunda Umi. Iya. Opa, yuk tanya Opa. Apa? Ayo tanya dong. Apa ya? Nggak ada pertanyaan deh. Ya aku hanya mau berbagi aja. Lagu-lagu band sound juga bagus kok. Lagu-lagu band sound bagus. Ada jenis-jenis genrenya semua ada. Lagu yang ada di library YouTube juga bagus. Genrenya juga ada banyak, tinggal kita pilih. Kalau mau memakai lagu yang menjadi hak cipta, lisensi hak cipta dari penyanyi baik dari luar negeri maupun dari Indonesia, kita memang harus mencantumkan
judul lagunya, namanya apa semua. Kalau perlu diambil dari album mana, begitu. Kalau nggak salah ya Ibu Dewi ya. Kalau Iya. nggak salah. Ya, makasih. Itu aja deh yang aku mau share. Makasih. Terima kasih Pak. Nah itu dari penjelasan Pak Puspo. Karena saya juga masih YouTube-nya masih subscribernya Itu sedikit. bukan Pak Puspo, bukan. Itu Pak Adrianus. Oh, Itu Pak Adrianus dari ya. Kelor. Ya, Harusnya Kelor ya. dari Kalimantan ya. Kelor itu ya. Dari Palu, Kota Godam, Kota Martir Palu, setengah Bu Dewi. Oke. Salam kenal. Terima kasih Pak Adrian. Sami-sami. Kemarin saya dua detik itu apa 3 detik waktu saya membuat video tentang apa pembelajaran untuk adiwiyata waktu MPLS ya, source-nya itu ternyata ada hak ciptanya, sudah diklaim, terus saya di email. Nah ini 2 detiknya apa yang Anda lakukan kalau bisa dihapus itu yang 3 detiknya, akhirnya yang 3 detik itu saya hapus potongannya, itu cuma 3 detik. Jadi memang itu hak ekonomi itu kalau sekali tayang itu kan istilahnya di YouTube itu iklan itu bayar berapa, itu kan ada yang cuma iklan 2 detik, kemudian ada yang 3 detik itu kan juga ditonton berapa orang itu kan, makanya itu jadi hak ekonomi banget. Iya. Aku sih belum mulai monetisasi. Kalau Tete sih sudah monetisasi karena sudah puluhan ribu Tete itu. Ya kan Tete. Syukurannya belum apa? Apa? Syukurannya yang belum. Jadi ya itu kalau di televisi juga kan berapa detik itu harus bayar berapa puluh juta kan kalau apa iklan itu. Nah, seperti itu, makanya kalau 2 detik yang kita ambil terus ada hak ciptanya, secara ekonomi tentu saja yang punya merasa rugi. Itu hak moralnya kita. Jadi di YouTube sekarang kita perlu berhati-hati lagi. Banyak kasusnya yang sudah dihapus beberapa itu karena tidak sesuai dengan konten, ya kan, seperti itu ya. Betul. Ini ada lagi dari Ibu Rohmah Huda Susana. Nih, daring dengan media WAK, siswa diminta untuk membuka YouTube yang sudah ada, open. Sah-sah saja kan Bunda, no edit. Tidak apa-apa kalau yang itu kan penggunaannya terbatas ya di ruang kecil kan. Jadi WAK itu ruang kecil ya Bun? Iya, ruang kecil, bukan ruang umum kan. Itu kayak apa? Terbuka itu Kak, YouTube kan terbuka, semua orang bisa mengakses ya. Kalau WAK itu kan cuma 1 gig. Isinya cuma beberapa Jadi penggunaan wajar itu seperti itu mungkin. Fair use. Kan kita misalnya kalau kita belum bisa membuat video pembelajaran, terus ada video pembelajaran teman kita yang sudah bagus, terus kita share ke murid-murid untuk dibuka murid-murid, ya enggak apa-apa. Seperti itu. Pak De Puspa mana sih tadi tangannya naik turun? Pak De mau nanya nggak sih? Pak De jangan kayak anak kecil dong. Pak De, tuh kan. Merajuk Pak De tuh. Itu Pak De Puspa tuh suka memang agak-agak, aduh, kayak anak kecil. Saya suka kumisnya, Bun. Ayo Pak De Puspa mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius? Tumben dia serius. Dengerin, coba dengerin. Coba Pak De apa? Sampai jumpa lagi, Pak Mufis, ketemu lagi, ini semuanya ini dari orang-orang ini. Pertanyaannya. Wah, jangan. Bertanya GPS, Pak. Ampun aku. Tanya apa Pak De, ayo? Enggak, saya hanya saran saja, mungkin
begini loh Bu Sawata Budi tak belok ini. Memang kalau saya Apa sih suaranya nggak kedengeran? Suaranya nggak dengar. halo, halo, Iya suaranya keluarin dulu. halo, sudah? Ya udah. Enggak, saya lihat dan saya dengar mungkin untuk teman-teman itu sebaiknya memang kalau kita membuat itu memang membuat sendiri itu udah bagus, artinya ya memang harusnya seperti itu. Namun demikian kan seperti yang dikatakan oleh Opa tadi bahwasanya kalau kita memang belum bisa melakukan sesuatu yang artinya membuat seperti ini sendiri, itu akan lebih baik kalau kita itu melakukan semuanya, dicari esensinya dulu. Kemudian kita ya seperti dikatakan Teteh tadi di daftar pustakanya itu harus ada supaya kita tidak kena masalah. Karena memang dan yang saya lihat itu kita sebetulnya banyak dari Bapak Ibu itu yang masih buta tentang hal itu, sehingga kalau Bu Dwi tadi menyatakan seperti itu, jujur saya katakan banyak teman-teman yang mungkin akan was-was, kikuk gek, mau kalian ngerti, kikuk gek. Nah itu atau wong kasuruan ya ngerti. Nah itu akan menjadi was-was. Memang akan lebih bagus lagi kalau kita sudah pernah kena penalti. Nah itu berarti ini harusnya. Memang kalau kita belum pernah, itu kadang-kadang kita masih ya nggak ada rasa takut, malah paling ini itu saran saya kalau memang Bapak Ibu. Kalau memang lebih baik membuat sendiri dengan apa jalur-jalurnya apa yang disampaikan tadi luar biasa. Namun kalau memang kita masih belum bisa membuat yang lebih baik, kita cantumkan daftar pustaka dari apa yang kita dapatkan sebelum kita kena tilang. Itu. Terima kasih. Dan Mbak Umi Pasuruan. Baik, terima kasih Pak sarannya. Ya. Iya, Bu. Silakan Bunda. Ini kita itu kan pembelajar ya Bapak Ibu, dari proses kita belajar. Saya membuat video juga baru mengenal seperti itu. Kemudian juga was-was itu juga sering saya apa videonya nanti seperti ini, apa seperti itu ya. Akhirnya misalnya membuat konten itu masih terbatas saya. Terbatasnya itu yang sekiranya yang saya bisa membuatnya sendiri dengan hasil jepretan foto sendiri atau video yang sederhana, yaitu saya lakukan untuk mengantisipasi seperti itu. Cuma ada baiknya memang lebih baik seperti itu ya Bapak Ibu. Terus kalau jangan lupa pokoknya semua karya itu, misalnya karya Bapak Ibu, di deskripsinya itu dicantumkan selengkapnya. Jadi untuk menghindari kejadian seperti tadi yang hak ciptanya tadi itu. Baik. Silakan Umi Keket. Baik, Bun. Sebentar, saya buka lagi chatnya. Ini ada yang bertanya, mau raise hand dulu atau chat dulu? Raise hand dulu, mangga, Bun. Bentar. Udah nggak musim mangga. Bentar ya. Hujan ya. Bunda Tulus. Semua orang kawin. Bunda Tulus. Bunda Tulus Wahyuni. Assalamualaikum, Bu Tulus. Aduh, ini teman saya ini kayaknya ini. Halo. Assalamualaikum. Salam. Monggo, Bu.
Kalau mau bertanya silakan Bu Tulus. Nah, Bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini uminya dua Inggih. Bu Tulus. Inggih, Bumi Keket. Mohon maaf, baru bisa buka Bumi. Karena ada acara ini tadi. Inggih. Oke, monggo kalau mau bertanya. Ya sementara belum dulu Bumi, nanti inggih. Oke, siap. Inggih, Bumi. Gini pertanyaannya. Sukses untuk Bumi ya. Terima kasih. Ada pertanyaan, Bun? Ini tadi ada teman yang ini musik yang aman kalau memakai musik klasik kalau dimainkan sendiri gitu. Jadi kalau enggak ya agak sulit. Musik, film, terus kadang kutipan-kutipan itu Bun, itu juga perlu juga di ini ya, bye. Jangan lupa itu. Nanti yang punya bisa-bisa nyentil kalau nggak disertakan. Mungkin itu Bun, kayaknya sudah nggak ada pertanyaan ini, saya baca-baca, saya cari. Memang kita dari amatir ya sampai menjadi apa itu profesional. Sekarang kita dituntut untuk kreatif untuk membuat media pembelajaran yang bisa memfasilitasi peserta didik ya di masa pandemi ini. Tetapi jangan lupa kita harus berpegang teguh kepada kode etik guru, kemudian apa itu ya moral kita sebagai guru dalam membuat apa itu bahan ajar, jangan sampai menyalahi hak cipta, itu saja. Baik Bunda, baik Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang disampaikan oleh Ibu Bunda Dwi Setiawati, pemaparan tentang lisensi. Bagaimanapun Bapak Ibu, hak karya itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi apapun yang kreatif, apapun yang akan Bapak Ibu buat, karya-karya apapun yang akan Bapak Ibu buat, jangan lupa kalau memang itu kita masih menggunakan karya orang lain, jangan lupa disertakan lisensinya, biar karena bagaimanapun itu merupakan sebuah kewajiban ya, sebagai bentuk penghargaan atau permisi lah istilahnya begitu. Mungkin itu Bun. Baik. Ini sebentar. Ini ada dari Pak Pungguwanto, si Pangkat. Oh ya, ayo. Lanjut. Aduh, Bapak keburu sepi kok baru datang. Maaf panelis, saya 3 kali raise hand tetapi tidak ditanggapi. Terima kasih ilmunya amat malam. Oh Pak Punggawanto, Bun, cari Bun. Nggak ada resen Pak, beneran. Dibuka aja mic-nya Bun. Ya, bentar dicari. Bapak jangan ngambek dulu ya, sebentar ya. Maaf kalau dulu Bapak. Ini kita buka lagi Bapak, ini demi Bapak ini mau sudah closing statement padahal ini. nggak apa-apa. Bapak. Waktunya masih boleh juga kok waktunya. Iya masih ya. Pagi kita juga habis ini liburan ya, jadi nggak apa-apa, nanti selak kangen. Kalau orang Palu tau nggak selak? Apa coba Opa? Apa iki? Keburu. Apa iki? Selak itu keburu. Nah, Pak Pungwanto, silahkan. Minta maaf Bapak nggak kelihatan tadi. Silahkan Bapak. Bapak, halo. Halo. Selamat malam Ibu. Malam Bapak. Iya Bu. Saya Bu dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Bu. Ya, salam kenal Bapak. Nah Bu, saya juga termasuk pelanggan berat dari Lontara ini Bu. Ini Gelora Jatim Pak. Ya Bu. Ada Lontara, ada Kelor, ada apa lagi? Sadar. Biasanya Pak Samsiar yang Pak Samsiar di Senin malam Pak. Iya Bu, iya Bu. Iya. Tapi ini Bu, Ibu tadi sudah menjelaskan kan topik malam ini kan Creative Commons ya kan Bu. Ada tadi Ibu jelaskan mengenai detail audio
source sama lisensi. Nah, untuk melihat ini kita melihatnya di Media Commons dan di OR Commons ya, Bu? Iya, betul. Iya, Bu. Nah, karena pengalaman juga pernah, Bu, kemarin kita membuat video pembelajaran. Kita pertama itu sudah merekam lagu dari YouTube kan, Bu. Satu itu karena bentukannya untuk video pembelajaran untuk siswa, jadi nggak ada komen dari si pembuat lagu yang di YouTube, musik itu. Nah, ketika ini saya gunakan untuk keluarga pribadi, YouTube pribadi, saya upload ke layar, Bu. Nah, saya pelajari selanjutnya di situ ada cara mempublis itu ada 3 macam, yaitu ke pribadi, ke publis, ke umum, dan ke kenalan. Nah, jadi karena ditegur kemarin itu kita harus bayar, maka saya ganti publisnya dari umum menjadi pribadi. Jadi kayaknya kalau pribadi aman, Bu. Asal kita publis ke umum. Itu yang kedua, Bu. Yang ketiga, Bu. Kalau kita misalnya membuat video lalu kita upload ke YouTube dan konten-konten yang kita buat semuanya adalah asli dari pekerjaan kita, asli dari kreatif kita. Nah, bagaimana kita mengetahui misalnya seseorang mengambil konten dari YouTube kita yang asli kita buat sendiri tadi, Bu? Kira-kira begitu. Makasih, Bu. Pertanyaan yang terakhir saya belum bisa jawab karena saya belum mengalami. Mungkin yang sudah mengalami bisa menjawab. Kemudian yang tadi itu berarti yang pokoknya fair in use, penggunaan wajar, bukan untuk terbuka, yang tidak untuk monetisasi berarti bebas itu. Berarti kan hanya pribadi. Jadi bukan untuk umum. Nanti kan kalau untuk pribadi di ruang kecil, berarti nanti kan nggak ada hak ekonominya. Kalau sudah untuk umum tadi kan sudah dimonetisasi, otomatis kan dapat hak ekonomi yang YouTubernya itu. Ya. Tapi kalau yang untuk skala kecil, ya itu tadi kayaknya bisa tadi masih fair in use tadi, penggunaan secara wajar. Yang untuk yang pertanyaan 3 saya belum mengalami, jadi mungkin ada yang sudah bisa menjawab. Misalnya punyaannya Bu Umi itu ya tutorialnya dipakai orang lain, bagaimana Bu Umi jawabnya? Bu Umi gimana? Kalau tutorialnya dipakai gini, maksudnya mereka mencontoh terus ATM gitu ya, bagiku sih nggak masalah. Aku pernah mengalami videoku di-download terus orang copas ke YouTube asli tanpa di ATM gitu. Nah, itu ya aku tegur. Terus aku bilang sebaiknya kan bikin sendiri tutorialnya gitu. Karena kan kita bikin walaupun jelek itu karya sendiri ya gitu. Ya seperti itu. Jawabannya dari Bu Umi yang sudah monetisasi. Kalau yang belum dimonetisasi saya kan belum ngerti apa jendelanya apa beda, bagaimana. Saya kan masih subscriber masih sedikit. Jadi bedanya kalau yang udah dimonetisasi kan ada kolom apakah video ini mau dimonetisasi atau tidak. Terus apakah video ini mengandung sara, pokoknya banyak pilihan gitu, Bun. Itu harus kita checklist gitu. Sih sama sih, bedanya cuma di situ. Ya, itu jawaban dari Bu Umi yang sudah monetisasi. Jadi yang sudah berpengalaman. Mungkin itu, Pak. Ya betul, Bu, wajar, Bu. Yang namanya hak kekayaan intelektual itu kan memang ya nggak sembarang, Bu. Namanya hak kekayaan intelektual, artinya seseorang mencari, kita sembarang mencomok kan, artinya mereka ada hak kekayaan intelektual dan dilindungi undang-undang itu, Bu. Betul itu, Bu. Ya, itu tegurannya langsung dari si pembuat, si Bu Umi tadi. Nanti kan dari YouTube-nya, biasanya YouTube itu kan mesti menyaring secara otomatis video, semua video yang sudah ada monetisasi biasanya, sudah ada filternya biasanya. Saat kita ngunggah, Pak, biasanya ini sih video ini ada hak patennya enggak? Itu ada pilihan, Pak. Ya, Bu, ada yang pernah bayar, Bu. Misalnya bayar setiap bulan misalnya 60.000 baru bebas make, ada, Bu. Oh, itu aplikasi kali, Pak, bukan YouTube, Pak. Itu aplikasi, Pak. Musik, Bu. Oh, musik. Musik di YouTube, Bu. Musik di YouTube, Bu. Musik di YouTube yang berbayar ada. Ada, Bu, ada. Kalau kita membayar setiap bulannya kita berhak memakai, Bu.
Pokoknya selama videonya ada tiap bulan kita bayar. Nah, kalau 60.000 per kali 1 tahun itu berapa itu? Ya di situ masalahnya Bu. Kita kan nggak mungkin sanggup membayar tiap bulan 60.000. 60.000 kali 1 tahun. Kalau di seumur hidup tiap bulan kita berapa harus bayar? Jadi ya seperti itu ya Bapak Ibu ya, dihitung sendiri. Baik, seperti itu Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Maaf tadi tidak melihat Bapak Resen. Silakan Bunda Umi. Bunda. Baik. Saya nggak fokus ini. Bunda, sinyalnya lagi ini, Bun. Biasa di tempat saya lagi trouble gitu. Oh iya. Bumi, ini ada lagi. Ada yang resen lagi nih? Resen. Udah tulus kan tadi udah ya. Sekarang Udah. Bapak ya AB Haidar sebentar. Halo. Ya, halo. Halo Bapak, selamat malam. Silakan Bapak pertanyaannya. Saya sih sebenarnya mau menambahkan aja melihat boleh, Pak. cipta ya. Mengenai hak cipta itu tadi. Sebetulnya kalau untuk YouTube itu sebetulnya bisa di-report langsung oleh kita tanpa harus menegur orangnya. Satu. Kedua, apabila kita menggunakan musik, itu alangkah baiknya kita meminta izin ke ke pembuatnya atau misalkan bisa ke produsernya atau gimana. Karena itu yang biasa saya lakukan ke anak-anak saya ketika mereka harus membuat video, mereka harus minta izin dulu walaupun itu adalah musisi asing gitu. Mereka bisa kirim by email dan itu mereka akan balas kok. Mereka akan balas mengizinkan. Jadi ketika kita menggunakan musik mereka, kita masukkan di kredit, kita kasih note bahwa ini sudah diizinkan. Bahkan kalau di YouTube saya sendiri, ketika saya upload video buatan murid saya meminta izin dulu kepada mereka untuk dipublikasikan. Apabila di dalamnya itu ada orang lain selain mereka, ya itu juga saya harus minta izin dulu dari mereka. Karena larinya nanti ketika ada salah satu dari mereka mereport, ya jatuhnya kita akan di-ban oleh YouTube, itu aja. Itu sih yang harus diperhatikan gitu, terutama untuk penggunaan musik sih. Itu agak ketat banget karena YouTube sendiri kalau tidak di-report dia akan membiarkan. Intinya kita harus report juga gitu. Walaupun ada filtering itu cuman pengaturan umur aja. Ketika umur itu dimasukkan, oke sesuai, mereka akan cek sesuai atau tidak. Kalau sesuai ya akan bisa dipublish, seperti itu sih. Mungkin itu aja ditambah. Baik, terima kasih Bapak tambahannya ya. Menambah masuk. Ya, Pak Haidar. Ya. Terima kasih tambahannya itu sangat bermanfaat tadi, belum terjawab soalnya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ya, selamat Bu. Silakan Umi. YouTuber asli itu Pak Haidar tadi. Iya. Baik Bun, kayaknya sudah ini ya. Ada di Q&A, ada dari Bu Sri Sunarni. Nah, ini saudara saya sekaligus teman saya di MTSN 6 Pasuruan. Bu Keket, anak-anak Satgas P4GN kan punya banyak video hasil rekaman video sendiri. Untuk upload ke YouTube, harus ke alamat YouTube apa dan biar aman bagaimana cara upload ke YouTube-nya gitu. Monggo Bun, dijawab Bun. Buatan sendiri kan ya? Kalau buatan sendiri mah aman ya. Aman. Tadi pokoknya musiknya tadi sudah dikasih kredit itu seperti jawabannya Pak Haidar itu ya. Kredit itu kayak apa? Kredit itu ya musik ini dinyanyikan oleh ini penciptanya ini. Oh, pokoknya dijelasin di ini ya, di deskripsi. Iya. Sama email dulu sama tadi yang pemiliknya itu ya, produsernya. Oh, begitu. Kalau yang mau bebas ya Benson tadi. Benson ya. Baik. Mungkin itu Bu Sri Sunarni jawaban beliau. Jawaban dari Bunda Dwi Setiawati. Kurang kopi kayaknya nih. Iya, udah mulai blank ini Bun. Ini jam berapa sih? Baru jam 21 mungkin 21 itu kurang belum. Belum juga midnight kok. Belum.
Ada lagi ini Bun, sebentar saya cari-cari. Cari-cari. Saya cari ini. Ada dari Ibu Hafsah. Yang mana linknya Bun? Oh, linknya sudah kami share Bapak Ibu di room chat. Silakan untuk link absen. Langsung Bapak Ibu di all panelists atau di everyone ya. Silakan dicek Bapak Ibu untuk link presensi. Kemudian link materi juga kami sudah share di room chat. Silakan dicek. Ini ada Pak. Oh, nggih, Pak Pungguwanto, sampun. Ada Bu Titut Ulandari, mohon share link absensi. Oh, sudah Ibu. Buka ke Coba ya. Buka bentar. Q&A. Kemarin saya kan melihat itu ya, kemarin yang saya membaca video pembelajaran yang menang itu yang dari biologi itu videonya sangat sederhana sebenarnya, tapi hasil kalian sendiri bagus itu. Coba di-share apa itu videonya yang dari IPA itu bagus sekali, sederhana tapi mengena dari materi pembelajaran. Ya, jadi durasinya durasinya cuma 3 menit saja tapi bermakna sekali. Jadi hasil karya sendiri namun bermakna itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir misalnya videonya sangat sederhana, takutnya enggak dipakai, itu ternyata enggak. Jadi enggak usah istilahnya video yang original itu kalau hasil karya sendiri itu lebih manis menurut saya. Betul. Apalagi kalau video hasil karya kita itu kan sesuai dengan kreativitas kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ayo berkarya. Mungkin itu Bun, untuk di Q&A sudah saya baca semua. Oke. Tadi dari Bu Sunarni sudah Nggi. Tadi apa perlu dibacakan lagi nih closing statement-nya dari Bunda Dwi Setiawati, diulangi lagi. Ya. Oke. Jangan malu untuk belajar, saya pun belajar terus ya Bapak Ibu ya. Saya belajar membuat video dari yang sederhana, kita belajar, kita mencoba, kemudian dengan dengan mengikuti panduan, dengan mengikuti aturan, nanti kita akan menjadi profesional pasti. Ya, jadi kita ini sekarang ini masih tahapan belajar. Untuk yang sudah profesional ya sudah profesional. Jadi jangan malu untuk membuat karya, walaupun karyanya itu sangat sederhana, itu saja. Kayak karyaku ya Bun yo. Iya. Sederhana banget. Saya lagi tambah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah Gelora Jawa Timur edisi ke-17 malam ini. Semoga semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau malam ini saya kurang fokus Bapak Ibu. Mohon dimaafkan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bunda cantik kita, Bunda Umi Tira Lestari sebagai host. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bunda Umi Keke, terima kasih Bunda Dwi. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah kegiatan Gelora Jatim edisi ke-17 dengan judul Sumber Pembelajaran Terbuka untuk Pendidik, Creative Commons tentang Literasi. Kita ketemu lagi setelah libur tahun baru di minggu kedua ya Bunda ya, sepertinya ya di minggu kedua kita ketemu lagi dengan suasana baru, dengan semangat baru. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor undur pamit, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, daftar hadirnya, sertifikatnya nanti masuk ke email ya Bapak Ibu. Ini banyak yang private ke saya soalnya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu, dan mulai berkarya ya tahun depan. Tahun depan kita berkarya lagi. Yeah. Assalamualaikum. Saya tutup dulu ya Bu. Salam. Terima kasih Bunda. Bunda Umi, terima kasih. Sama-sama. Nanti kita duet lagi ya. Oh, siap. Bu Umi ini. Ya. Ini yang ada ini. Dua-duanya deh. Dua-duanya. Oke, apa Bun? Ini ada notif di email saya, itu address not found, berarti kemungkinan beliau-beliaunya ini yang mengisi itu emailnya salah, jadi mungkin tidak menerima sertifikat. Nah nanti mohon mungkin yang merasa
kok sudah mengisi link absen dan tidak menerima sertifikat, mungkin nanti bisa langsung japri saya. Terima kasih. Nomornya mungkin bisa di ini Bun, di apa? Oh, enggak tahu, ini gini, pokoknya ada address not found, jadi emailnya kan nama saja, bukan nomor HP. Oh iya, suruh email balik gitu ya Bun ya? Enggak, biar japri ke saya, nanti saya downloadkan sertifikatnya. Karena ini berarti kan sertifikat yang sudah jadi enggak bisa terkirim karena alamatnya salah, mungkin ngisi emailnya salah. Itu ada beberapa ini. Ya, maksud saya nomornya gimana bisa ditulis di room chat mungkin Bun. Oh gitu, ya saya terima kasih Bun. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi absen. Saya